Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Ibu Lia Nur Isnaini SPDGR selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, di mana kegiatan ini berupa workshop virtual dengan tajuk pembuatan video pembelajaran dengan KineMaster. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya ini adalah pertemuan terakhir dari serangkaian kegiatan diskusi interaktif melalui Zoom Meeting. Nah, akan tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, walaupun ini adalah hari terakhir diskusi interaktif, akan tapi Bapak Ibu masih memiliki dua kesempatan, 2 hari lagi bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya terkait kendala ataupun kesulitan Bapak Ibu melalui WhatsApp Group. Jadi, Bapak Ibu masih memiliki beberapa kesempatan lagi, gunakan waktu ini sebaik mungkin begitu nggak ya Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu di sini tidak perlu lagi mengkhawatirkan terkait presensi ataupun sertifikatnya nanti bagaimana ya Mbak. Nah, kami dari tim Guru Inspiratif Indonesia akan bagikannya kepada Bapak Ibu secara utuh dan lengkap melalui WhatsApp Group. Jadi mohon ditunggu Bapak Ibu, dipastikan Bapak Ibu jangan sampai leave grup terlebih dahulu karena ada beberapa informasi yang tentunya akan kami sampaikan di sana, begitu. Nah, tentunya Bapak Ibu di pertemuan pertama kita sudah mengenal dasar-dasar terkait video pembelajaran itu bagaimana, kemudian bagaimana sih caranya merancang naskah pembelajaran, dan pada pertemuan kedua Ibu Lia juga telah mendemonstrasikan bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan KineMaster untuk mengedit video pembelajaran, dan kali ini di pertemuan ketiga tentunya akan melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tentunya akan ada hal-hal yang bisa Bapak Ibu ambil, yang bisa Bapak Ibu gunakan nantinya terkait KineMaster ini. Sepowerful apa sih KineMaster ini untuk digunakan membuat video pembelajaran. Begitu nggak ya Bapak Ibu? Seperti yang telah kami informasikan bahwasanya jika Bapak Ibu memiliki dua device, silakan. Device pertama bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyimak materi, kemudian device kedua bisa Bapak Ibu langsung gunakan untuk praktik secara langsung. Akan tapi mungkin di malam hari ini ada Bapak Ibu yang masih belum bisa langsung praktik. Mungkin beberapa hari lagi tidak masalah Bapak Ibu, karena rekaman Zoom meeting mulai dari hari pertama dan hingga hari terakhir akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir sekali lagi. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Langsung saja Bapak Ibu tidak perlu berlama-lama lagi, begitu. Karena di sini juga telah bergabung Ibu Lia, kami silakan kepada Ibu Lia Nur Isnaini SPDGR untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan terakhir ya untuk workshop virtual kita. Tetapi masih ada 2 hari ke depan untuk kita berdiskusi di grup WhatsApp. Baik, terkait tadi malam, kita sudah sedikit ya, sedikit banyak kita sudah mempraktekkan bagaimana mengedit video yang berada di KineMaster. Begitu. Hari ini, malam ini agendanya adalah melanjutkan editing yang tadi malam, kemudian juga kita akan melanjutkan bagaimana caranya mengekspor videonya hingga menjadi video yang sudah siap kita publikasikan seperti itu. Walaupun mungkin nantinya kita mungkin tidak akan full selesai videonya, tetapi saya sudah menyiapkan video yang sudah jadi. Saya juga sudah sematkan di apa namanya slide presentasi untuk pertemuan hari ini. Bapak Ibu tinggal dilihat saja di Google Drive yang sudah dikirim tadi malam. Saya juga sudah sertakan di dalam di situ untuk slide presentasi yang untuk malam ini. Nah, di situ selain video yang sudah saya buat, juga langkah-langkahnya sedikit banyak saya sudah eh,
saya sudah apa ya di situ saya sudah sedikit jelaskan juga langkah-langkah pentingnya saja di situ. Walaupun tidak semua langkahnya saya jelaskan di dalam slide presentasi. Baik, Bapak Ibu, mungkin tidak akan berlama-lama, saya akan lanjutkan. Mungkin saya persilahkan juga Bapak Ibu untuk membuka aplikasi KineMaster-nya. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu di sini yang juga sudah mencoba di rumah atau bahkan mungkin take video sendiri yang nantinya bisa kita buat sama-sama begitu pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya untuk share screen dan saya persilahkan juga Bapak Ibu untuk membuka aplikasi KineMaster-nya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah nampak? Oh ya, sudah ya. Baik, tadi malam kita sudah memasukkan video intro di dalam project video kita. Di sini untuk slide pertama ya, saya istilahkan slide saja supaya tidak bingung. Di slide pertama kita sudah memasukkan video intro. Kemudian dilanjutkan di slide kedua, di sini adalah background. Backgroundnya adalah berupa gambar. Baik, di sini backgroundnya berupa gambar. Yang di lapisan kedua, di sini saya sematkan video, saya menyampaikan pengantar. Nah, di sini. Oke. Nah, kemudian di awal tadi malam, untuk di awal, sudah seharusnya kita memperkenalkan diri ketika di video pembelajaran, supaya yang melihat itu juga sedikit banyak mengetahui siapa yang sedang berbicara, begitu ya. Nah, tadi malam saya mempraktekkan bagaimana kita menambahkan tulisan. Namun malam ini mungkin saya selain memperkenalkan bagaimana kita menambahkan lapisan teks, saya juga akan mencoba untuk menyematkan atau menambah stiker untuk nama supaya terlihat lebih menarik. Jika hanya berupa tulisan, mungkin terlihatnya hanya kosong, kemudian terlihat kurang menarik. Kita bisa menambahkan teks nama itu menggunakan stiker. Nah, karena ini sudah berupa lapisan, maka kita tidak perlu lagi untuk memilih media, tetapi langsung klik lapisan. Oke, yang ada di sebelah kanan, kita klik lapisan. Kemudian kita jangan pilih media, tetapi kita pilih stiker. Oke, di sini ada stiker yang bisa kita gunakan untuk menuliskan nama, misalnya seperti ini. Oke, atau seperti ini. Ini banyak sekali stiker. Nah, jika punya Bapak Ibu di situ stikernya masih sedikit, kalau misalnya belum ada stiker, misalnya kok belum ada ya stikernya, bagaimana ini? Misalnya saya memakai stiker ini misalnya. Oke, oke yang ini saja. Nah, stiker seperti ini. Kalau misalnya Ibu Bapak mengalami kesulitan, kenapa stiker yang saya miliki ini kenapa masih sedikit, kemudian tidak ada yang cocok untuk Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu, misalnya stikernya kok hanya sedikit, Bapak Ibu bisa mengunduh di toko aset yang ada di KineMaster. Nah, untuk membuka toko aset yang ada di KineMaster, silakan Bapak Ibu atau pilih gambar toko yang di pojok kanan atas. Nah, kita klik saja. Nah, jadi ini nah di sini banyak sekali pilihan stiker yang Bapak Ibu bisa
pilih begitu ya. Jadi untuk pop up tulisan-tulisan supaya terlihat lebih menarik, di sini bisa Bapak Ibu cari. Atau misalnya stiker-stiker seperti kan biasanya kalau kita di YouTube lihat jangan lupa subscribe atau like, share seperti itu. Di sini banyak stiker-stiker semacam itu. Banyak lagi nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor. Nah, di toko aset ini selain Bapak Ibu bisa mengunduh stiker, Bapak Ibu juga bisa mengunduh musik. Nah, di mana musik? Di sini Bapak Ibu bisa melihat di apa namanya di sebelah kiri ya paling kiri ini ada simbol-simbol ada seperti rumah ada new di sini ada FX ini efek ini transisi kemudian ini stiker yang bawah kemudian ini musik kalau kita scroll ke bawah itu juga ada pilihan font. Nah, di sini ada suara. Jadi efek-efek suara seperti suara orang tertawa, suara hujan atau suara lonceng atau apapun, Bapak Ibu bisa memilihnya di sini. Ada yang namanya efek suara. Banyak sekali pilihan efek suara yang bisa kita gunakan di dalam proyek KineMaster. Selain itu, di sini ada klip grafis. Yang bawah ini berupa video. Nah, video-video yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ada gambar-gambar juga di sini. Kalau kita explore, makanya tidak mungkin dalam 1 jam kita bisa mengeksplor semua. Jadi ini saya memperkenalkan toko asetnya dulu supaya nanti di rumah Bapak Ibu bisa mengeksplor dan mengunduh sesuai dengan kebutuhan begitu. Nah, ini untuk yang T, yang simbol T ini adalah jenis font. Kalau misal jenis font yang Bapak Ibu miliki di KineMaster-nya masih belum lengkap, belum sesuai, begitu banyak yang belum menarik, di sini banyak sekali font-font yang bisa Bapak Ibu unduh. Cara mengunduhnya bagaimana? Semua ini berlaku ke semua aset yang mau Bapak Ibu unduh. Tinggal dipilih saja, tinggal diklik seperti ini ya. Kemudian di situ ada tulisan unduh atau install. Nah, kebetulan karena ini sudah diinstal, makanya ada tulisan terinstall. Begitu juga musik ataupun stiker. Tinggal Bapak Ibu klik, kemudian diunduh. Oke, saya kembali ke sini. Kalau misalnya Bapak Ibu begini, kok mana ya, kenapa tokonya ini tidak ada? Nah, kalau layar utama seperti ini, toko asetnya itu simbolnya ada di bawah sini, di atas project. Nah, di sini ya. Yang ada di atas itu seperti gambar rumah. Nah, itu toko aset. Semua yang ada efek ataupun jenis font dan lain sebagainya bisa Bapak Ibu unduh di situ gratis begitu. Semuanya gratis tanpa berbayar. Kecuali yang ada simbol mahkotanya itu biasanya yang premium baru bisa mengakses. Baik. Nah, di sini ini stikernya masih berupa tulisan masukkan teks di sini. Nah, bagaimana kalau mau ganti teksnya? Tinggal Bapak Ibu klik saja stiker yang Bapak Ibu ingin ganti namanya. Nah, kemudian di sebelah kanan akan muncul beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, bisa Bapak Ibu gunakan di sini kalau mau mengganti, apa yang mau diganti? Jangan diklik mengganti, tetapi Bapak Ibu pilih pengaturan. Nah, di pengaturan ini Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang ingin Bapak tuliskan. Misalnya saya tulis nama. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menuliskan nama, tetapi kok tulisannya seperti ini ya, kurang bagus. Nah, Bapak Ibu silahkan, oke, mohon maaf, silahkan Bapak Ibu klik tanda A yang ada di sini. Tanda A ini adalah tempat kita mengganti jenis font. Oke, kita ganti jenis fontnya. Nah, ini belum ada favorit. Nah, ini Bapak Ibu scroll yang paling kiri. Nah, di sini. Silakan. Kalau misalnya masih terbatas ya tulisannya, seperti yang tadi langkahnya. Silakan dicari di toko aset. Saya pilih ini saja. Oke. Kalau sudah, silakan diklik OK. Nah, untuk memindahkan Bapak Ibu cukup geser saja. Semudah itu. Kalau misalnya terlalu besar atau
mau diperbesar, ada tanda panah sebelah ini ya, tinggal digeser saja anak panahnya. Kalau misalnya mau dirotasi, tinggal dirotasi saja. Nah, di situ. Nah, semudah itu Bapak Ibu. Kemudian kita cek ketika kita sudah melakukan sebuah tindakan begitu ya, melakukan tambah-tambah stiker ataupun misalnya menambah suara dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk dicek terlebih dahulu bagaimana tampilannya. Oke, misalnya, nah, kok sepertinya ini misalnya, wah keluarnya ini, misalnya Bapak Ibu stikernya mau diberi efek. Silakan diklik stikernya, diberi animasi. Jadi seperti di PowerPoint, animasi masuk, animasi keluar, seperti itu. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Bisa di pop up, geser ke kanan, dan lain sebagainya. Silakan. Animasi keluarnya juga boleh. Itu tergantung Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu untuk menambahkan stiker dan mengganti tulisan yang ada di dalam stiker. Nah, lanjut sekarang saya ingin memperkenalkan bagaimana. Nah, ketika di sini ada slide pertama intro, kemudian masuk ke pengantar, ini kan kalau kita putar, itu seperti monoton begitu ya. Seperti tidak ada jeda begitu, seperti langsung saja. Nah, saran saya Bapak Ibu bisa menggunakan transisi antara slide-nya. Untuk menambahkan, di sebelah sini, di tengah ya, antara ini saya tunjuk, di tengah-tengah antara slide satu dengan slide keduanya, itu ada tanda garis begitu. Nah, itu diklik Bapak Ibu. Kita klik sampai muncul fitur efek transisi. Kalau sudah muncul, silahkan Bapak Ibu pilih mau transisinya yang seperti apa. Kalau misalnya masih terbatas transisinya, silahkan Bapak Ibu apa namanya? Silahkan Bapak Ibu explore di toko Asep. Nah, ini saya sudah tambahkan yang ini. Kemudian kita lihat. Oke, nah ketika ada efek transisi seperti ini, maka video yang kita buat itu berjalan lebih mulus begitu, lebih menarik. Oke, itu untuk menambahkan efek transisi antar slide. Sekarang mungkin di sini, nah ini kan video ya Bapak Ibu. Videonya ini mungkin Bapak Ibu ingin menghilangkan suara. Saya ingin menghilangkan suara tadi sepertinya ketika saya diam, ada suara anak saya misalnya, ada suara anak saya di tengah-tengah, tetapi ketika Bapak Ibu diam, misalnya dalam kondisi diam, tapi ada suara bising yang mau dibuang. Tetapi bukan suara bising ketika kita sedang berbicara ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, langkah pertama, kita pisahkan dulu suara dengan videonya. Jadi video Bapak Ibu ini bisa kita pisahkan antara gambar dengan suaranya. Caranya, silakan Bapak Ibu klik videonya. Nah, ketika Bapak Ibu klik, kemudian ada fitur di sebelah kanan, pilih, di sini ada pilihan ekstrak audio. Jadi nanti otomatis suara dengan gambarnya akan terpisah. Oke, ini sudah. Bagaimana cara cek? Kita scroll aja lembar proyeknya ke bawah. Nah, ini dia. Suaranya sudah terpisah. Jadi suara ada di paling bawah. Jadi misalnya Bapak Ibu mau cek, ini ada lapisan apa saja sih di slide yang kedua misalnya. Bapak Ibu jangan ragu untuk scroll ke bawah lembar proyeknya. Karena tidak akan terlihat karena memang keterbatasan layar. Kecuali di laptop itu akan terlihat berapa lapisan. Nah, kemudian untuk menghilangkannya bagaimana? Nah, tinggal kita potong bisa atau kita bisa mix di mix begitu ya atau volumenya. Duh, suara saya yang ini kenapa ya? Sepertinya terlalu besar atau mau di volumenya mau dinaikkan begitu. Caranya klik suaranya kemudian di mix. Nah, ini di mix. Di sini bisa mengaktifkan kompresornya supaya suaranya lebih tinggi atau dinaikkan volume yang ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Saya ini saja. Oke, jadi untuk suara Bapak Ibu bisa me, apa namanya bisa melakukan beberapa perubahan begitu ya. Misalnya, oh ini di awal nih sepertinya ada suara, tinggal digeser. Oh, suara yang depan saya mau hapus. Tinggal Bapak Ibu geser begitu. Atau misalnya yang di tengah ada yang mau dipotong suaranya. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih pangkas atau pisahkan. Jadi kalau mau dipangkas, itu suara bisa dihilangkan. Misalnya dibagi dulu, gitu ya. Suara yang sebelah sini mau dihilangkan yang tengah-tengahnya. Aduh, maaf, salah pencet. Tinggal dipangkas saja kita bagi. Kita klik suara yang mau kita buang. Kemudian ada tong sampah di sebelah kiri. Nah, tinggal kita hapus begitu. Kalau misalnya, wah, kayaknya saya salah potong nih, bagaimana caranya? Tinggal Bapak Ibu diunduh saja ya. Nah, ini diklik, ini kembali. Oke, ini tinggal dikembalikan. Nanti akan kembali ke semua begitu. Oke, sudah selesai ketika mau memisahkan video dengan suara. Sekarang akan lanjut menambah misalnya lapisan gambar. Nah, misalnya ketika Bapak Ibu sedang eh, berbicara di dalam video, ada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu ingin menampilkan sebuah gambar. Nah, silakan Bapak Ibu menambahkan di durasi keberapa Bapak Ibu ingin menambahkan. Misalnya di bagian, nah misalnya ketika tangan pembicara sedang seperti ini posisinya, misalnya mau ditambah dengan eh, gambar begitu ya, mau ditaruh gambar di situ. Silakan saja dipaskan memang posisinya. Oke, nah seperti ini. Saya mungkin di sini akan memberikan gambar kupu-kupu. Kita jangan pilih media ya Bapak Ibu, tapi pilih lapisan karena ini sudah lapisan kesekian. Oke, di sini kita cari kupu-kupu. Saya akan pilih kupu-kupu yang ini saja. Oke, kalau sudah bagaimana? Tinggal di close saja. Nah, ini. Wah, sepertinya ini kupu-kupunya terlalu besar. Diklik saja kupu-kupunya sampai berwarna kuning ya di lembar proyeknya. Misalnya mau sebesar ini. Kemudian mau ditaruh di tangan. Nah, silakan. Kemudian kita coba dulu. Kita putar videonya. Nah, kenapa ini sepertinya kurang smooth ya? Keluarnya kupu-kupu sepertinya kurang begitu. Nah, kupu-kupunya kurang menarik saat muncul. Seperti tidak ada jeda langsung terus begitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memberi efek animasi supaya keluarnya kupu-kupu ini bisa lebih menarik. Kita klik gambarnya, kemudian akan muncul fitur di sebelah kanan, kita ganti untuk animasi masuknya. Nah, kita coba-coba bagaimana, apakah di pop up, gitu, apakah di slide down, silakan. Mungkin kita pakai yang slide down saja. Boleh misalnya, wah ini sepertinya terlalu cepat ini munculnya kupu-kupu. Nah, Bapak Ibu bisa mengkondisikan di sini durasi keluarnya kupu-kupu atau animasinya ini bisa dipercepat, bisa diperlambat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di sebelah sini ini ada durasi ini. Nah, semakin ke kiri ini durasinya semakin lambat, kalau ke kanan semakin eh, cepat begitu ya. Oke, misalnya kita oh, sorry, salah. Oke, nah ini terlihat lebih lembut begitu ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa misalnya kita lihat lagi. Tuh animasi pas keluarnya sepertinya terlambat. Nah, bisa Bapak Ibu sesuaikan, tinggal dipotong saja. Usahakan diklik gambarnya sampai berwarna kuning di lembar proyeknya, kemudian digeser. Nah, ini untuk mengurangi. Kira-kira sampai ke detik berapa, Bapak Ibu sesuaikan sendiri.
Oke, sampai di sini saja mungkin ya. Oke, kita coba putar. Mhm. Nah, keluarnya kok langsung menghilang. Mungkin Bapak Ibu mau memberikan efek yang lain saat keluar. Jadi kita ganti animasi keluarnya. Animasi keluar, kita mau turunkan, atau mungkin kita geser ke atas. Oke, oke, hilang begitu ya. Kemudian di sini, wah, saya ingin kupu-kupunya ketika saat dia ada di tangan sedikit bergerak misalnya. Nah, kita tambahkan di animasi keseluruhan ya yang ada di tengah ini. Animasi keseluruhan mungkin di sini kita pakai yang melayang mungkin begitu. Nah, seperti ini bisa juga. Atau mau diusahakan, oh sudah diam saja. Kalau diam berarti tidak ada animasi keseluruhan. Begitu. Oke, begini ya Bapak Ibu. Nah, begitu. Nah, ini untuk animasi masuk dan keluar, ini berlaku juga ketika Bapak Ibu ingin eh, memunculkan tulisan atau ketika tulisan mau dihilangkan begitu, bisa menggunakan efek animasi supaya ketika keluar tulisan ada jeda, kemudian ada transisi yang bagus begitu. Baik, itu untuk memasukkan lapisan media gambar dan juga memberi efek animasi pada gambar atau tulisan. Nah, kalau misalnya pada tulisan bagaimana? Sama saja. Mungkin tadi malam kita sudah sedikit mempraktekkan ya. Kemudian kita mau menambahkan, misalnya kita mau mengubah posisi gambar atau video. Nah, misalnya ini ya, gambar kupu-kupu yang tadi. Gambar kupu-kupu yang tadi saya ingin dia menghadap ke arah kiri kupu-kupunya, mungkin seperti itu. Saya ingin membalik, bisa juga kita mengubah posisinya. Nah, kita klik di sini, kemudian kita cari fitur ubah. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, baru kita balik. Nah, dia sudah beralih menghadap ke kiri. Atau mungkin mau dibalik, kepalanya ada di atas. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, itu dia. Yang mana yang kita pilih? Yang ini ya Bapak Ibu ya, yang cerminan. Nah, yang ini. Ada yang bisa balik ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Oke, begini saja. Kemudian, oke, selesai ya. Oke, malam ini mungkin saya hanya mempraktekkan seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti bisa disesuaikan dengan suara misalnya. Ketika saya berbicara seperti ini, apa yang muncul? Misalnya gambar apa yang akan muncul? Misalnya pada lembar di sini. Nah, misalnya. Nah, ini sudah mulai menjelaskan masuk ke materi. Misalnya saya mau menyisipkan gambar siklus hidup kupu-kupu. Nah, bisa kita sesuaikan. Pada detik keberapa dia muncul, kita tinggal tambah lapisan media, begitu ya. Kemudian aset. Nah, di sini. Oke. Nah, mudah sekali Bapak Ibu. Kalau terlalu besar, tinggal kita perkecil. Jadi ketika Bapak Ibu berbicara misalnya, hari ini kita akan membahas siklus hidup makhluk hidup misalnya, atau saya akan menjelaskan tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan gambarnya supaya video kita terlihat lebih menarik. Kalau mau ditambah tulisan, silakan Bapak Ibu. Ini lapisannya bisa, walaupun misalnya di durasinya sama seperti ini, bisa kita menambah lapisan sebanyak mungkin begitu. Oke, ini mungkin sudah selesai. Nah, itu ya. Oke.
Silahkan ini Bapak Ibu bisa sesuaikan tambahannya. Nah, bagaimana sekarang ketika ini video sudah selesai? Sudah selesai ini bicara, mungkin begitu ya. Oke, saya scroll dulu. Misalnya di sini sudah tidak muncul Bapak Ibu, tetapi hanya suara Bapak Ibu saja. Tetapi di sini hanya menjelaskan, begitu ya. Bagaimana untuk menambahkan suara? Silakan Bapak Ibu klik dulu sampai muncul fitur utamanya, kemudian klik audio. Nah, di klik audionya, dipilih, disiapkan memang rekamannya, gitu ya. Di sini albumnya, mungkin ada di album mana, misalnya ada di folder atau di album, ada di WhatsApp. Nah, di sini saya sudah menuliskan audio narasi, langsung ditambah. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Ada tanda plus ketika kita klik suara yang mau kita, ketika sudah ada suara, nih, suara sudah kita pilih, diklik, baru kita tekan tanda plus. Oke, kalau sudah kita, nah ini dia, tanda plusnya sudah ada ini, suaranya sudah muncul. Kalau misalnya mau menambahkan video, kalau mau menambah volumenya, ya silahkan Bapak Ibu klik suaranya, kemudian diatur di mix suaranya, gitu. Atau mungkin misalnya, wah ini sepertinya ada bising di detik seperti ini, saya mau hilangkan suaranya. Bagaimana caranya? Misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pastikan garis merah yang menunjukkan durasi waktu, itu Bapak Ibu paskan eh, di suara yang mau Bapak Ibu hilangkan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pilih di sini amplop suara. Nah, amplop suara. Amplop suara, kemudian tekan tanda plus. Nah, misalnya Bapak Ibu, oh saya ingin di menit ini suaranya sedikit dia turun. Nah, misalnya seperti ini. Atau kita kasih jeda dulu sedikit. Oh, sorry. Oke, kita tekan tanda plus lagi. Nah, ini ya. Yang ini tanda plus. Kemudian nanti baru volumenya kita sesuaikan. Mau dihilangkan atau hanya diperkecil. Oke, kita tekan tanda plus. Kemudian mungkin kita kasih turun di sini. Oke. Kemudian di detik ke sini kita tambah lagi. Kemudian kita kasih naik lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, begini. Nah, jadi suara yang ini ya, ini sudah hilang atau bisa dipotong atau bisa hanya untuk memperkecil suara misalnya di detik ke 33 saya ingin memperkecil suara ini. Nah, itu. Lakukan seperti langkah yang barusan saya praktekkan. Oke. Nah, ini sebagian saya sudah kerjakan untuk lembar proyeknya. Nah, bagaimana ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan begitu ya, tetapi di sini ingin membuat sebuah objek itu terlihat bergerak, gitu misalnya. Misalnya di sini saya mau tambahkan seperti tadi kupu-kupu agar terlihat terbang. Oke, kita tambah media dulu. Oke, selesai. Nah, misalnya kupu-kupunya dia seolah-olah berjalan dari sini. Nah, ini bisa misalnya bola atau apa yang Bapak Ibu ingin seolah-olah bendanya bergerak, Bapak Ibu bisa memakai fitur yang ini ya.
Jadi diklik, pastikan sampai berwarna kuning dulu. Oke, gambarnya. Kemudian, nah kalau sudah berwarna kuning seperti ini, kemudian Bapak Ibu klik kunci yang ada di sebelah kanan. Nah, ini dia, seperti kunci. Oke, kita tekan kunci, maka akan muncul seperti ini. Nah, coba kita agak gerakkan sedikit, kemudian tekan tanda plus. Oke, ketika sudah menekan tanda plus, Bapak Ibu bisa geser kupu-kupunya sedikit demi sedikit mungkin begini. Kemudian, oh di detik ke sini, saya mau pindahkan lagi. Tekan tanda plus lagi, sampai muncul warna merah di projectnya. Di lembar projectnya ada tanda merah. Kemudian, kasih bergerak lagi. Oke, kemudian digeser lagi, tambah. Mungkin di bagian ini, di detik ini, kupu-kupunya mau dibuat terlihat lebih besar. Nah, tinggal diperbesar. Kemudian digeser. Nah, seperti itu. Sampai seterusnya. Misalnya setelah itu dia bergeser ke atas lagi gitu. Tinggal kita geser lagi. Nah, kemudian digeser mungkin ke arah sini gitu ya. Nah, kita coba, kita lihat apakah berfungsi tanda kunci tadi. Oke, nah itu terlihat seperti terbang. Begitu juga mungkin misalnya mau menampilkan gambar mobil gitu. Padahal kita cuma punya aset gambar mobil, tetapi mau dibuat seolah-olah berjalan. Nah, caranya seperti tadi Bapak Ibu, tinggal memakai fitur yang ada lambang kunci tadi. Nah, yang ada di sebelah kanan. Tuh. Kemudian apa lagi ya? Waduh, kembali. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, ini selesai. Nah, misalnya Bapak Ibu ada video begitu ya. Ada video Bapak Ibu yang ini mau dipindah tempatnya, satu video yang sama, mungkin yang ini ada di sebelah mana ya? Mohon maaf. Nah, misalnya ini ada di tengah, tetapi Bapak Ibu ingin memindahkannya. Misalnya, oh nanti saya mau video ini dia muncul di sebelah kanan. Bukan muncul, tapi dia berpindah di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa memberikan efek transisi tadi, misalnya kasih animasi keluar seperti seolah-olah menghilang, seperti itu. Atau bisa Bapak Ibu memotong videonya. Jadi, Bapak Ibu potong video sesuai dengan durasi di menit keberapa atau di detik keberapa yang mau dipisahkan gitu. Tinggal diklik, kemudian di sini ada tanda pangkas, kemudian pilih bagi. Oke. Nah, misalnya di sini, nah ini terpisah. Mungkin di slide selanjutnya videonya mau dia seolah-olah muncul di sebelah sini. Nah, coba kita putar videonya. Oke, nah sudah berpindah seperti itu. Mungkin jedanya di sini antar, nah coba Bapak Ibu, misalnya antar video yang barusan supaya terlihat tidak seperti seolah-olah menghilang, begitu ya. Diberi efek transisi seperti tadi bisa, atau diberi efek transisi stiker. Kita cari stiker misalnya ada seolah-olah ada angin, begitu ada seolah-olah ada air yang memisahkan antara slide satu ke slide yang satunya. Misalnya saya tambah stiker saja di sini supaya tidak terlihat seperti oh kok tiba-tiba berada di kiri begitu ya. Padahal barusan di tengah begitu. Kita cari stiker stiker yang kira-kira bagus. Nah, mungkin saya di sini pakai cairan. Nah, ini dia. Seolah-olah ada air. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu.
Oke. Kemudian kita coba apakah berfungsi stikernya. Oke, sepertinya terlambat. Stikernya munculnya terlambat. Nah, bagaimana untuk memindahkan itu? Nah, dan ini berlaku juga untuk video yang mau Bapak Ibu pindahkan. Tidak perlu kalau misalnya, wah saya salah penempatan ini. Dihapus kemudian dibuka lagi misalnya, ditambah lagi. Itu tidak perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menggeser saja. Jadi, yang ini Bapak Ibu tinggal geser. Ini tinggal geser sesuai mau Bapak Ibu mau ditaruh di menit keberapa. Seperti itu. Nah, caranya menggeser bagaimana? Kalau begini dia tidak akan bergeser. Yang bergeser malah tanda merahnya ya, garis merahnya. Lembar proyeknya keseluruhan malah yang berpindah. Caranya ditekan agak lama, proyek atau slide atau lapisan yang mau dipindahkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ditekan agak lama, kemudian langsung digeser. Gitu. Sama juga efek suara, video, atau apapun, Bapak Ibu bisa langsung menggeser langsung, tidak perlu dihapus, kemudian tambah lagi ulang. Nah, kita coba videonya. Oke, ada efek yang memisahkan antara slide satunya dengan slide berikutnya. Begitu. Jadi banyak trik bisa pakai transisi, begitu ya, bisa pakai stiker. Banyak sekali aset yang ada di KineMaster yang Bapak Ibu bisa gunakan. Oke, di situ. Nah, contohnya seperti ini. Ini efek transisi. Nah, oke. Di sini, ketika Bapak Ibu memunculkan sesuatu, misalnya ini tulisan. Ini saya pakai stiker ya Bapak Ibu, yang saya klik ini. Ini stiker. Jadi tinggal saya mengganti namanya. Jadi sudah ada template stiker, saya tinggal mengganti tulisannya saja. Jadi tidak perlu ribet-ribet kita mendesain begitu. Langsung kita pakai template yang ada di aset stiker. Nah, kalau misalnya ketika muncul Bapak Ibu ingin menekankan suatu keterangan misalnya seperti ini. Memunculkan, nah seperti ini, garis merah seperti ini. Bagaimana ya? Gitu ya. Oke, saya akan praktekkan bagaimana caranya. Caranya itu Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik lapisan, kemudian klik lapisan tangan. Sorry, tulisan tangan. Nah, di sini tulisan tangan mungkin sedikit saya jelaskan. Kalau kita mau menyesuaikan warnanya, Bapak Ibu pilih yang ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kalau ini penghapus. Kalau ini kalau ini adalah besarnya garis. Kalau garis ketebalan garisnya di sini mengaturnya. Kalau yang tulisan ini adalah tulisan yang mau kita masukkan. Apakah berupa garis, apakah berupa coretan kuas, ataukah berupa lingkaran, ataukah yang square begitu. Nah, tinggal diklik saja isinya apa. Misalnya warnanya kita mau mengganti warna. Saya mau pakai warna hijau, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian ketebalan warnanya saya mau sedikit agak tebal. Kita pilih. Kemudian di sini sudah cocok pena yang kita pakai. Kalau memberi tanda tangan, kalau yang kotak silakan, kemudian square atau yang bulat seperti ini. Walaupun ini bulat, tetapi bisa Bapak Ibu sesuaikan. Mau lonjong, mau habis lonjong atau bagaimana bentuknya, itu bisa diatur. Atau tanda X, tinggal dipilih. Hanya saja pada kali ini saya memakai yang pensil saja. Yang pakai ini saja. Nah, lingkaran yang tengahnya itu transparan begitu. Caranya tinggal kita usapkan saja. Jadi kita tinggal usapkan saja di layar. Nah, kita sesuaikan tali garisnya ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah atau kita mau buat seperti itu. Saya butuh yang ini saja. Nah, selesai. Kalau sudah selesai langsung oke, sudah selesai. Kalau misalnya ini kita bisa tinggal disesuaikan lagi atau kurang besar.
disesuaikan Bapak Ibu. Kita cek gambarnya. Wah, munculnya itu tidak smooth. Cuma langsung begitu ya, kayak kurang bagus kita lihat tulisan kanannya, kemudian kita beri animasi masuk gitu. Oke. Oke. Halo, Ibu Lia. Oke. Sudah terdengar suara saya? Iya, sudah. Oke, sudah ya. Oke, sudah suara saya terdengar? Terdengar, Bu, lebih jelas daripada yang tadi. Oke, sudah ya. Oke, alhamdulillah. Jadi ketika Bapak Ibu, misalnya di sini terlihat tulisan tangannya kurang smooth ketika keluar, begitu ya. Silakan Bapak Ibu klik tulisan tangannya, kemudian Bapak Ibu beri animasi masuk dan animasi keluarnya, gitu. Jadi animasi masuk kita pilih, kita tes satu-satu tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, boleh yang seperti ini atau yang seperti ini, atau bisa juga mungkin yang pop up. Nah, seperti ini. Saya pilih yang gambar perlangkah saja. Oke. Untuk lama waktunya ya, misalnya, oh ini hanya saya butuh 3 detik misalnya, tapi ini kok 5 detik. Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja, tinggal disesuaikan, ini tinggal digeser. Ya, seperti ini digeser. Sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian Bu Lia memang tidak ada suara kah, Bu? Halo, Bu Lia. Bu Lia masih di mute, Bu. Tidak ada sama sekali suaranya sehingga kami tidak bisa mendengar. Bu Lia, apakah Bapak Ibu yang lain mendengar suara Bu Lia? Oke, baik. Sebentar ya, Bapak Ibu. Halo, Bu Lia.
Bu Lia, Apakah suara saya sudah terdengar? nah, Alhamdulillah sudah terdengar kembali, Bu. Oh iya, ada ya Bapak Ibu. Oke, ketika misalnya Bapak Ibu eh, di sini menutupi gambar yang satunya. Kemudian Bapak Ibu ingin memindahkan, begitu ya, memindahkan. Ini gambarnya saya ingin dia di paling belakang. Sementara gambar yang satunya, yang gambar nyamuknya ini di depan, begitu. Bapak Ibu tidak perlu menghapusnya. Kemudian ini mau digeser juga nggak mungkin, pasti dia ada di belakang. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik saja gambar yang mau dipindahkan. Kemudian, nah dipilih ya Bapak Ibu di sini tanda tiga paling kiri atas, itu ya, diklik saja. Kemudian Bapak Ibu di sini apakah gambar ini mau diduplikat ataukah mau dipindah ke depan, ke belakang, atau dimundurkan atau dimajukan gitu. Kita pindah ke kita mundurkan. Nah, kita mundurkan tetapi masih belum terlihat, berarti kita mundurkan lagi. Nah, akhirnya sudah terlihat. Tinggal kita geser. Kalau misalnya gambar ini Bapak Ibu mau eh, membuat dia menduplikasi begitu ya, tidak perlu Bapak Ibu kembali lagi kemudian memasukkan media, tetapi cukup Bapak Ibu klik gambar yang mau diduplikat, klik titik tiga yang di sebelah kiri atas, lalu duplikat. Nah, ini sudah ada dua. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Oke, sudah ada nih. Jadi satunya sebelah sini, satunya sebelah sini. Nah, itu untuk menduplikasi gambar. Oke. Nah, ini di sini muncul. Bagaimana caranya muncul ini? Itu ya. Oke, di sini. Nah, misalnya muncul-muncul seperti ini nih. Bu Lia, suaranya tidak ada lagi. Termute sepertinya, Bu Lia. Halo, Bu Lia. Bu Lia, iya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan di meeting chat agar Ibu Lia juga bisa ternotis dengan suaranya yang hilang kembali, Bapak Ibu. Silakan. Iya. Suaranya tidak ada kembali, Bu Lia.
Iya. Oke, suaranya hilang ya. Iya, Bu. Oke, oke. Ya, mohon maaf, suaranya hilang, Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah terdengar, Bu Lia. Iya. Oke, kalau begini, apakah suara saya terdengar? Sudah ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Oke, ketika berada di satu gambar, begitu ya. Ketika gambarnya bersamaan, tetapi tadi sudah di crop, begitu. Bapak Ibu tinggal potong saja gambarnya. Nah, misalnya di sini. Di lembar proyeknya, Bapak Ibu bagi, klik pangkas, gitu ya. Kemudian bagi. Nah, kemudian kita crop lagi pemangkasan. Misalnya di detik ini, gambar selanjutnya kita akan ubah menjadi gambar yang lain. Tinggal dipangkas saja, kemudian kita pindahkan. Nah, ini masih muncul gambar yang tadi. Itu Bapak Ibu. Supaya kita melakukan satu tindakan tapi langsung satu kali jalan begitu. Nah, kita coba, kita putar videonya. Oke, muncul. Nah, akan muncul ketika muncul, wah, ini terbalik ya, lewat. Harusnya lebah dulu. Oke, tidak apa-apa lah. Kita pangkas, bagi, begitu ya. Kemudian lagi, langkah pemangkasan lagi. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita cari gambarnya. Gitu. Kalau mengalami kesulitan, tidak apa-apa. Masukkan kembali, ulang eh, melalui lapisan media. Nah, ini sudah berganti-ganti. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk tulisan yang ini, tulisan efek. Nah, ini yang hiasan warna kuning. Hiasan warna kuning, ini saya tidak membuatnya sendiri, tetapi saya memanfaatkan stiker yang ada di dalam KineMaster. Masih banyak efek apa semuanya, Bapak Ibu bisa cari nanti. Oke, nah ini yang saya sudah sempat itu ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kemudian muncul misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini membutuhkan waktu yang sebenarnya tidak terlalu lama. Nah, bagaimana kalau misalnya ada efek seperti ini? Pada gambarnya tadi adalah ini, saya buang dulu klip grafisnya. Jadi sebenarnya tadi backgroundnya itu hanya seperti ini Bapak Ibu. Tetapi saya mencoba agar backgroundnya ini dia terlihat berbeda dengan menambahkan klip grafis. Jadi Bapak Ibu kalau mau menambahkan klip grafis, tinggal ini background yang warna hijau, pastikan diklik sampai berwarna kuning. Kemudian akan muncul nih di sini klip grafis. Gitu. Oke, saya coba. Diklik sampai berwarna kuning, kemudian pilih klip grafis. Nah, di sini banyak sekali pilihan klip grafis yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bisa disesuaikan. Kalau misalnya, wah, klip grafis saya masih sedikit, tinggal uh, unduh di toko aset. Oke, tadi saya memakai yang mana tadi ya? Tidak apa-apa lah. Nah, saya pakai yang ini. Nah, ini dia. Saya pakai yang ini. Kalau sudah selesai, kita kembali, kita lihat hasilnya.
Nah, akan berubah seperti ini. Nah, untuk yang warna hijau di depan ini saya juga memanfaatkan stiker yang ada di KineMaster. Itu Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, ini juga. Jadi banyak stiker yang saya manfaatkan di sini. Tetapi untuk Bapak Ibu silahkan. Mungkin punya imajinasi yang lain. eh, Ketika kita memiliki naskah, begitu ya. Walaupun naskahnya sama, tetapi antara bapak satu dengan ibu yang satu atau dengan rekan-rekan yang lain, itu pasti nanti hasilnya berbeda, tergantung bagaimana bapak ibu eh, punya imajinasi yang mau di direalisasikan ke dalam video begitu. Mungkin saya untuk sementara seperti ini hasilnya. Tapi saya yakin ketika Bapak Ibu punya waktu lebih, Bapak Ibu akan menghasilkan video pembelajaran yang lebih bagus dari apa yang saya contohkan pada malam hari ini. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, misalnya sudah selesai semuanya. Nah, kita mau menambahkan penutup, gitu ya. Penutup bisa Bapak Ibu menambahkan media, jangan lapisan lagi, tetapi media. Di sini adalah outro-nya. Saya sudah siapkan juga di Drive Asset. Bisa Bapak Ibu gunakan. Atau bisa Bapak Ibu menyediakan sendiri. Gitu. Nah, seperti ini. Ini video outro-nya. Nah, mungkin sebentar kita akan lanjutkan sesi tanya jawab, tetapi ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan, begitu ya, menyelesaikan proyek seperti ini, Bapak Ibu bagaimana cara untuk mengekspor atau bahasanya itu merender begitu ya agar videonya sudah siap kita pakai. Kan tidak mungkin kalau kita menunjukkan seperti ini kepada anak murid kita. Nah, jadi perlu kita ekspor videonya. Caranya adalah silakan Bapak Ibu di sini ya. Di sini ada tanda ujung kanan atas. Nah, itu silakan Bapak Ibu klik saja. Oke, diklik. Ketika diklik, maka akan muncul simpan dan bagikan. Ini masih belum ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu simpan. Tapi sebelum Bapak Ibu pilih simpan yang di sini, ini ya, di kanan bawah, begitu. Nah, sebelum Bapak Ibu memilih ini, silakan Bapak Ibu perhatikan dulu di sini, di sebelah kiri. Nah, di sini ada laju bit, ada berapa ya perkiraan besarnya besar dari filenya nanti, videonya nanti. Kemudian di sini juga ada resolusinya, ada laju bingkai. Nah, setiap HP satu dengan HP yang lainnya itu bisa berbeda-beda karena ini format yang paling kompatibelnya bagaimana itu akan disesuaikan. Jadi KineMaster sudah membaca spesifikasi dari HP Bapak Ibu, begitu. Jadi pasti ada yang disarankan atau maksimalnya bisa menyimpan video dengan kualitas seperti apa, itu KineMaster sudah tahu begitu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, saya memakai yang FHD yang 1080 sesuai dengan ini saran begitu. Bisa diturunkan, mungkin HD 720 atau bisa dinaikkan. Saya pakai yang ini. Nah, kemudian bagian di sini ada rendah tinggi. Nah, ini ketika Bapak Ibu geser, nah, mau tinggi begitu. Ini akan mempengaruhi besarnya file yang akan tersimpan nantinya. Semakin tinggi, maka besarannya di sini juga semakin besar. Di sini sekitar kalau batas maksimalnya itu ini video akan tersimpan 811 megabyte. Nah, karena tidak mungkin ya terlalu besar, saya pakai yang standar saja. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Saya pakai yang ya 200 cukup sepertinya. Dengan durasi yang hanya 3 menit lebih.
Kalau sudah, silakan Bapak Ibu simpan sebagai video. Nah, ketika diklik, maka akan muncul seperti ini. Nah, kecepatannya untuk menyimpan ini tergantung lagi dengan kemampuan HP Bapak Ibu. Semakin istilahnya spesifikasinya semakin tinggi begitu, maka akan semakin cepat juga proses penyimpanannya. Nah, dulu saya pernah pakai HP yang biasa-biasa saja, itu pernah durasi video 5 menit, itu saya membutuhkan waktu 1 jam lebih, begitu. Tetapi tergantung lagi kalau HP-nya bagus, walaupun 5 menit, kadang 1 menit selesai, 2 menit selesai. Itu tergantung Bapak Ibu. Nah, ini proses menyimpan. Oke, baik. Kita tunggu sedikit. Ini agak cepat ya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti Bapak Ibu, videonya jangan khawatir akan tersimpan di mana. Nanti akan tersimpan otomatis di galeri Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak dapat di galerinya, tidak muncul, silakan Bapak Ibu buka file di HP-nya, semua filenya, kemudian di situ ada file KineMaster khusus. Dia akan tersimpan di file tersendiri, di KineMaster, begitu. Oke, baik, ini sudah hampir selesai. Beberapa detik lagi. Oke, baik. Nah, kalau selesai Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa langsung memutarnya, atau bisa juga Bapak Ibu langsung men-share atau mempublikasikannya, atau membagikannya kepada ke platform-platform atau ke media-media sosial yang Bapak Ibu punya. Nah, tinggal diklik saja di sini. Nah, di sini yang ini untuk memutar video ya Bapak Ibu. Nah, yang ini untuk memutar video, kemudian yang ini untuk share, kemudian yang tong sampah ini untuk menghapus, begitu. Untuk menghapus project yang Bapak Ibu punya, misalnya salah, ada kesalahan. Begitu. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ada waktu. Mbak Melisa bagaimana? Masih atau sudah masuk sesi tanya jawab? Ada Iya, video yang mungkin langsung saya saja. tunjukkan hasilnya. Iya, boleh Ibu Lia bisa Apakah masih ditunjukkan terlebih dahulu. Oke, saya hentikan dulu berbagi yang ini. Oke, oke, mohon izin saya share screen dulu. Oke. Terputar. Dulu saya stop dulu, sepertinya ada kesalahan. Saya share dengan show-nya. Iya, baik. Halo semua, selamat datang di Galeri Belajar. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang siklus hidup makhluk hidup. Pernahkah kalian memperhatikan betapa indahnya kupu-kupu? Tapi tahukah kalian bahwa kupu-kupu mengalami beberapa fase perubahan pada tubuhnya selama hidupnya? Ya, benar sekali. Kupu-kupu mengalami beberapa fase perubahan pada tubuhnya, berawal dari telur, kemudian berkembang menjadi ulat atau larva, kemudian berubah menjadi kepompong, hingga akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis. Tahukah kalian apa itu metamorfosis? Ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh dan fungsi organ tubuh hewan berawal dari telur hingga menjadi dewasa. Tapi ingat,
Tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Ada hewan-hewan tertentu juga yang tidak mengalami fase metamorfosis. Yuk sekarang kita cari tahu hewan apa saja yang mengalami metamorfosis. Yang pertama adalah hewan yang mengalami metamorfosis. Tetapi metamorfosis pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Misalnya pada nyamuk. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna, yaitu diawali pada fase telur, berkembang menjadi larva atau jentik nyamuk, berubah menjadi kepompong, dan terakhir menjadi nyamuk dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah hewan yang saat lahir hingga dewasa mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang sangat berbeda, misalnya pada kupu-kupu, lebah, dan juga lalat. Sementara pada kecoa, hewan tersebut mengalami metamorfosis tidak sempurna yang diawali fase telur, kemudian berkembang menjadi nimfa, dan berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang tidak terlalu berbeda ketika hewan lahir dengan bentuk hewan dewasanya. Misalnya pada belalang, jangkrik, dan juga capung. Yang kedua adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis, misalnya pada ayam. Tahapan pertumbuhannya yaitu telur, anak ayam, ayam dewasa. Contoh hewan lain yang tidak mengalami metamorfosis adalah kambing, kucing, dan juga bebek. Nah, itu saja pembahasan kita di Galeri Belajar kali ini. Sekarang kalian sudah memiliki pemahaman lebih tentang siklus hidup makhluk hidup. Sampai jumpa di pembahasan lainnya, tetap di Galeri Belajar. Tetap semangat dan Iya, keren sekali nggak Bapak Ibu terkait video hasil akhir dari Bulia tadi. Saya sampai terkesima Bapak Ibu melihat video eh, akhir dari editing mulai dari pertemuan kemarin hingga saat ini. Tentunya benar sekali kata Ibu Suharni di meeting chat bahwasanya video pembelajaran ini terlalu banyak animasi yang dimasukkan jadi perlu jeli dan step by stepnya. Benar banget. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa step by stepnya nih, tadi gimana ya untuk bisa membuat kupu-kupu bergerak begitu, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti Bapak Ibu bisa menyetel ulang rekaman Zoom meeting ini terkait bagaimana step by step yang telah didemonstrasikan oleh Bu Lia begitu. Kita masih ada beberapa menit lagi Bapak Ibu. Ya, Ibu Umi Salamah mantap gak mudah soalnya. Iya, tentunya Ibu Umi Salamah dan Bapak Ibu yang lain kalau ingin mendapatkan hasil seperti Bulia tadi, perlunya berlatih, perlunya praktik terus-menerus begitu nggih Bapak Ibu agar juga mahir seperti Bulia begitu. Nah, ini ada pertanyaan Ibu Lia dari Bapak Novi Cahyono. Mohon penjelasan bagaimana caranya mengubah background suara atau musik lebih kecil dari suara yang akan kita sampaikan. Silakan Ibu Lia. Oke, baik. Mungkin saya sedikit share screen saja ya, sebentar saja. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah memasukkan suara, begitu ya. Jadi langkahnya tadi kan sama, masukkan audio, misalnya kita tambah ini.
Suaranya sepertinya hilang, Ibu Lia. Tidak ada suara sama sekali, Ibu Lia. Ibu Lia tidak ada suara sama sekali. Tadi Ibu Lia waktu mendemonstrasikan sepertinya Oh ya, termute di situ. Ya. termute. Kalau ini sudah terdengar? Nah, ini terdengar, Bu Lia. Oh iya iya. Jadi tadi sebenarnya langkahnya sama seperti yang tadi saya praktikkan waktu kita mengatur suara. Jadi diklik saja audionya, kemudian di situ pilih fitur sebelah kanan tulisannya mixer. Nah, tinggal Bapak Ibu sesuaikan persentasenya. Begitu. Apakah terdengar Mbak Melisa? Iya, terdengar Bu Lia. Barusan ini terdengar. Tapi saat mendemonstrasikan tadi mungkin terpencet mute gitu Bu Lia. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa dengan praktekkan seperti yang telah dipaparkan Ibu Lia. Bisa klik audionya, kemudian klik bagian fitur sebelah kanan, mixer begitu nggih Bu Lia. Untuk Bapak Ibu bisa mengatur volumenya begitu. Nah, untuk Bapak atau Ibu Kasmina, untuk KineMaster yang digunakan Ibu Lia tadi, KineMaster yang ada di smartphone atau di handphone. Ya, oke. Betul sekali. Mungkin kita ke Bapak Marsudi, Ibu Lia. Ya, Ini sudah raise hand Bapak Marsudi. Silakan Bapak Marsudi bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih Bu Lia, Ibu narasumber kita. Eh, saya mencoba kemarin itu video yang sambung-sambung. Saya ada video kegiatan tuh saya sambung-sambung. Saking asiknya itu lebih dari 15 menit. Sehingga ketika saya mau share ke WA, itu nggak bisa, keberatan. Nah, apakah ada cara lain tanpa memotong atau memperkecil video itu dengan cara apa gitu supaya kita bisa share ke grup WA tanpa memotong video yang sudah ada. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Marsudi atas pertanyaannya. Keren sekali nih Bapak Marsudi. Silakan Ibu Lia bisa langsung menanggapi. baik. Kalau sekarang apa ya, untuk berbagi langsung itu memang sangat jarang sekarang yang Bapak Ibu, biasanya kita simpan di Google Drive atau diupload dulu di YouTube kita. Nah, itu salah satu cara yang paling ampuh sih, Pak. Saya yakin Pak Marsudi punya nih, punya kan channel YouTube begitu. Walaupun YouTube hanya dipakai untuk menonton, itu sebenarnya bisa kita gunakan loh, Pak, untuk kita upload apa yang kegiatan-kegiatan yang kita buat begitu. Jadi Bapak upload dulu di YouTube-nya. Nah, itu sekalian nih. Jadi yang nonton itu bisa kita lihat, berapa orang yang nonton video saya nih. Jadi kayaknya solusi paling ampuh supaya tidak menghabiskan memori dan data juga, kuota tidak banyak juga, itu dia. Di-upload di Oh, YouTube, dipublikasikan di jadi YouTube. jadi yang dikirim linknya saja nanti. Ya, betul sekali. Dikirim linknya saja. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Marsudi dan terima kasih Bu Lia atas penjelasannya. Tentunya menarik sekali. Mungkin di sini Bapak Ibu yang lain juga merasakan hal yang sama seperti Bapak Marsudi. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa menguploadnya di YouTube Bapak Ibu nih. Kemudian membagikan linknya. Atau Bapak Ibu juga bisa menguploadnya di Google Drive begitu. Alangkah lebih baik jika YouTube-nya digunakan ya Bapak Marsudi. Semakin banyak nih nanti subscribernya nih begitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain bisa juga bertanya terkait beberapa hal
seputar video pembelajaran dengan KineMaster. Silakan Bapak Ibu tidak perlu malu-malu, bisa langsung bertanya seperti Bapak Marsudi tadi, cukup mengaktifkan fitur raise hand-nya atau menyampaikan pertanyaannya di meeting chat. Iya, Bapak Novi Cahyono tadi sudah mencobanya. Ya, sip sekali nih Bapak Ibu, gercep-gercep semua ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, ini dari Bapak Heru Guritno, Ibu Lia. Untuk hasil video yang di channel-channel YouTube, jika merekam tempat wisata atau di luar ruangan, hasilnya bagus-bagus. Apakah berdasarkan jenis HP-nya ya? Begitu, Bu Lia. Silakan bisa langsung ditanggapi, Bu Lia. Oke, ya. Eh, Kenapa di channel YouTube itu kok rasanya bagus-bagus begitu ya? Nah, itu ada ada gini. Jadi ada hal-hal yang mendukung. Yang pertama, kameranya ya. Jadi kameranya yang dipakai bagus atau pintar editing. Jadi bisa kita tadi saya lupa ya. Jadi ada efek di situ. Ada efek ibaratkan kalau sekarang zaman sekarang kita berfoto itu sekarang kan bisa kita mempercantik, memperputih begitu ya, memperhalus. Nah, sama juga video-video yang kita take di luar sana juga bisa kita edit seperti itu, bisa beri efek-efek yang membuat gambarnya terlihat lebih menarik. Misalnya ada sedikit blur atau sedikit jelas sekali atau diperlambat. Nah, tadi saya lupa ya mempraktekkan. Jadi video itu bisa kita percepat. Jadi misalnya misalnya video siswa yang 5 menit misalnya mau dibuat secepat mungkin. Jadi kelihatan mereka sedang berproses begitu. Jadi di KineMaster bisa mempercepat, bahkan bisa memperlambat begitu. Jadi yang misalnya durasinya diperlambat setengahnya bisa, begitu, seperempatnya, nah, banyak lagi di situ. Mungkin itu Mbak Melisa. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Lia. Jadi ada beberapa hal tentunya yang mempengaruhi hal tersebut. Mengapa di YouTube itu banyak sekali video-video yang jernih begitu ya Bapak Ibu. Mungkin yang pertama tadi kamera yang digunakan, kemudian terkait editingnya yang sudah pro bisa ada slow motionnya, kemudian mempercepat, memperlambatnya begitu, dan bahkan ada efek-efek blur atau bahkan filter-filter yang ada begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan juga dari Bapak Jujun. Bolehkah kita mengedit bahan-bahan video dari YouTube kemudian disambung-sambung begitu, Bu Lia? Silakan bisa langsung ditanggapi. Baik, itu kembali lagi ya Bapak Ibu. Jadi ketika kalau ambil video di YouTube kemudian kita sambung-sambung, kembali lagi kita harus mereka kan punya hak cipta begitu ya. Punya hak cipta ya paling tidak kita harus menyertakan sumbernya begitu. Ini diambil videonya dari mana. Nah, biasanya penyematan sumber itu bisa saat videonya tayang atau nanti di akhir videonya begitu. Yang pasti harus ada karena mereka juga punya hak cipta. Nah, terkadang ketika kita punya video terpotong kita ambil dari YouTube orang, kalau kita upload di YouTube, kita pasti ada di apa istilahnya ya, seperti ada peringatan begitu. Jadi ini kayak melanggar hak cipta atau ini hak ciptanya orang begitu. Akan terdeteksi. Tapi lebih bagus, walaupun mungkin terpotong-potong begitu, ya memang tidak akan langsung ditindak begitu ya. Tetapi kita kan juga harus menghargai hak cipta orang. Jadi diberikanlah itu sumbernya berasal dari mana. Iya, baik. Terima kasih, Ibu Lia. Dan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di meeting chat sudah terjawab semua, Bu Lia. Kita masih ada sisa waktu 3 menit karena di sini juga Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada yang raise hand. Sebelum ditutup, mungkin saya ingin berikan kesempatan kepada Bu Lia untuk menyampaikan closing statement agar Bapak Ibu di sini juga bisa semangat dan tentunya bisa mahir seperti Ibu Lia dalam membuat video pembelajaran dengan KineMaster. Silakan Ibu Lia. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin untuk closing statement ya. Jadi sebenarnya di sini
Bapak Ibu bukan belajar kepada saya, tetapi kita sama-sama belajar pada malam ini beberapa hari kemarin begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita membuat sebuah video atau menjadi kreator video, walaupun mungkin konsumsi yang dikonsumsi oleh murid kita atau bahkan orang-orang terdekat terdekat di sekitar kita, tapi semakin sering kita membuat project begitu ya, melakukan editing, maka akan semakin kenal kita dengan aplikasi yang kita gunakan. Maka kita akan semakin banyak menemukan fitur-fitur baru, fitur-fitur canggih yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau hanya belajar 1, 2, 3 hari, mungkin Bapak Ibu ada yang merasa, oh saya sudah putus asa nih, kayaknya ribet, kayaknya susah gitu. Tetapi proses itulah yang akan membuat Bapak Ibu mahir. Jadi bukan belajar dari orang, tetapi belajar sendiri itu lebih bermakna dan lebih nempel begitu. Kita akan tahu sendiri, kita akan dapat sendiri celahnya seperti itu. Dan jangan bosan-bosan untuk membuat karya, karena mungkin sekarang berprosesnya kita lama, tetapi nanti akan menjadi kenang-kenangan untuk kita, dilihat oleh anak didik kita, bahkan oleh anak cucu kita nantinya. Wow, ini karya karya mama saya atau ini karya bapak saya begitu. Akan ter apa ya? Sehingga apa ya siapa yang melihat tuh juga akan termotivasi dengan apa yang sudah kita perbuat. Apalagi tadi saya melihat ada bapak ibu yang sangat luar biasa begitu ya, sangat luar biasa walaupun usianya mungkin tidak muda lagi tetapi semangatnya sangat luar biasa dan itu mendorong saya yang masih muda begini untuk terus belajar, tidak mau kalah sama bapak ibu semuanya yang ada di sini gitu. Mungkin itu saja Mbak Melisa yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Selebihnya saya mohon maaf kalau selama beberapa hari ini banyak sekali kekurangan terutama sinyal saya yang sangat luar biasa karena kebetulan saya tinggal di kepulauan Bapak Ibu, di kepulauan begitu. Tapi itu bukan menjadi alasan begitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah antusias mengikuti kegiatan workshop virtual ini selama 3 hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lia atas beberapa hari ini. Ibu Lia sudah membersamai kami. Ibu Lia sudah membagikan ilmu kepada kami dan juga bahkan Ibu Lia menyemangati Bapak Ibu yang berada di sini di room Zoom meeting ini, di workshop virtual ini, yang mana Bapak Ibu ini sangat bervariasi Ibu Lia. Jadi tidak hanya Bapak Ibu yang baru lulus, tetapi banyak sekali Bapak Ibu yang sudah eh, sangat lama berada atau berkecimpung di dunia pendidikan, tetapi masih ingin terus menambah ilmunya terkait pembuatan video. Keren-keren sekali Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya untuk terus berkarya, di mana tadi Ibu lihat juga menyampaikan bahwasannya silakan Bapak Ibu bisa berproses, itu yang akan membuat Bapak Ibu semakin mahir. Jadi kita tidak belajar dari orang lain, tetapi silahkan Bapak Ibu bisa berproses sendiri, akan lebih mudah nanti Bapak Ibu mengingatnya, akan lebih lama menempelnya ketika Bapak Ibu ini explore sendiri, begitu. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa mencoba terus, tidak hanya 1 kali, 2 kali, tetapi berkali-kali agar bisa menjadi mahir dan bisa karyanya seperti Ibu Lia atau bahkan sangat melebihi Ibu Lia. Tentu saja itu mungkin ya Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin. Saya yakin sekali karena antusias Bapak Ibu malam hari ini hingga malam hari ini membuktikan bahwasanya Bapak Ibu tidak hanya sekedar menyimak materi saja, tetapi benar-benar mempraktekannya. Begitu. Dan mungkin Bapak Ibu terkait beberapa administrasi nantinya akan kami bagikan Bapak Ibu. Ditunggu Bapak Ibu mungkin beberapa hari akan kami bagikan di WhatsApp grup sehingga Bapak Ibu jangan leave grup terlebih dahulu karena 2 hari ke depan kita juga masih berada dalam kegiatan diskusi interaktif melalui WhatsApp grup tentunya bersama dengan Ibu Lia. Jadi ketika Bapak Ibu punya beberapa kendala atau pertanyaan, silahkan nanti bisa didiskusikan di WhatsApp group. Begitu, nggih, Bapak Ibu? Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait beberapa hal mengenai workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia. Semoga
bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi ladang pahala untuk kita semuanya dan juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dimulai dari instansi Bapak Ibu masing-masing gitu. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Lia atas pemaparan materi yang luar biasa, sangat detail step by step-nya. Dan terima kasih Bapak Ibu yang telah membersamai kami selama 3 hari ini. Terima kasih dan tetap semangat Bapak Ibu. Kami tunggu karya-karya Bapak Ibu. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.